Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada episode yang ke-215 ini mengambil tema adalah fungsi daripada ibadah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, salah satu dari ciri dan pertanda yang harus menonjol bagi seorang muslim ialah apa yang dinamakan ibadah. Perkataan ibadah yang berasal dari bahasa Arab terambil dari pokok kata abada ya'budu, artinya merendahkan diri, berkhidmat, patuh dan taat. Itulah ibadah. Memang harus kita tanamkan bahwa apa yang pertama kali bermukim pada diri kita masing-masing adalah iman, adalah keyakinan. Ialah suatu keyakinan dan iman akan wujudnya iman akan wujudnya Allah yang kudrat dan iradat Allah atas segala-galanya. Jadi kudrat dan iradat Allah di atas segala-galanya. Yang Rahman dan Rahimnya meliputi semesta alam raya. Kemudian iman yang demikian harus pula diimbangi dengan apa yang dinamakan Islam, yakni kepatuhan merendahkan diri, patuh dan taat kepada Allah yang disebut dengan ibadah. Orang yang rajin mengerjakan ibadah, maka orang tersebut mendapatkan akibat sampingan yang positif bagi orang itu, dan akan menumbuhkan 3 hal dalam kehidupannya. Yang pertama, ibadah membentuk manusia. Ibadah membentuk manusia menjadi manusia sempurna atau kamil, karena ibadah-ibadah yang dilakukan. Maka hati nuraninya diterangi. Hati nuraninya diterangi dengan cahaya ilahiyah. Lidahnya terpelihara dengan ucapan-ucapan yang mulia seperti zikir dan lain-lainnya. Anggota tubuhnya menjadi indah dan segar, sehingga dia mencapai tingkat kemanusiaan yang tinggi. Dan akhirnya mencapai sa'adah, bahagia dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian yang kedua, ibadah membentuk sifat amanah. Amanah atau sifat dipercaya itu adalah satu. Sifat dipercayai itu adalah satu akhlak yang utama. Orang yang amanah senantiasa mendapat pertolongan Tuhan
pada saat-saat yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, ibadah menciptakan kegembiraan dan sukacita. Ibadah mengeluarkan manusia dari alam kesusahan, keresahan, ke alam kesenangan, kegembiraan. Dari alam yang gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Yang dalam bahasa Al-Qur'annya dikatakan minaz zulumati ilan nur. Ibadah memberikan jalan keluar dari suatu kesulitan, menunjukkan pemecahan persoalan dari kesukaran yang sedang dihadapi. Jadi ibadah memberikan jalan keluar dari suatu kesulitan, menunjukkan pemecahan persoalan dari kesukaran yang sedang dihadapi. Sesuai dengan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Sebenarnya melaksanakan ibadah itu tak lain dan tak bukan adalah untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan dan keuntungan manusia yang mengerjakan ibadah itu sendiri. Oleh sebab itu, begitulah ketentuan Allah sebagaimana yang difirmankannya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu sekalian kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Memang pada hakikatnya manusia dan jin diciptakan oleh Allah hanyalah untuk beribadah, berbakti kepadanya, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mengabdi dan beribadah kepadaku. Tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah, mengabdi, berbakti kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 5-6. Setiap muslim menyambut himbauan Allah itu secara spontan, dan paling tidak 17 kali sehari semalam dengan ucapan yang tercantum dalam surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat 5. Demikian disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.